Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas terkait macam-macam talak. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Sukron SHMH. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu pengertian talak. Pengertian talak menurut bahasa berarti melepaskan ikatan, sedangkan talak menurut syara berarti nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Pada intinya, talak merupakan suatu ucapan atau nama untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan. Kemudian, di bawahnya ada macam-macam talak. Macam-macam talak di sini ada dua, yaitu talak sharih dan talak kinayah. Talak sharih adalah talak yang lafadznya tidak memungkinkan diarahkan selain talak. Untuk talak kinayah, yaitu lafadz yang memungkinkan talak dan tidak serta membutuhkan niat. Macam-macam hukum dalam talak di sini ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Wajib di sini seperti orang yang sumpah ilah. Kemudian berhukum sunnah atau talak yang boleh seperti mentalak wanita yang buruk perangainya. Kemudian ada hukum makruh seperti mentalak wanita yang istiqomah kepribadiannya. Dan ada pula berhukum haram sebagaimana talak bid'ah, yaitu mentalak wanita yang sedang haid. Berikutnya ada 4 orang yang tidak jatuh talaknya atau tidak sah talaknya. Di antaranya ada anak kecil atau sobi, orang gila, kemudian orang yang tidur, serta orang yang dipaksa tanpa hak atau diancam. Syarat tidak jatuh talaknya orang yang dipaksa adalah pemaksa mampu merealisasikan ancaman dengan kekuasaan dan kekuatan. Sementara orang yang dipaksa tidak mampu mengelak dengan lari atau menjerit, minta tolong, sekaligus ia menduga bahwa jika ia bersikeras, niscaya pemaksa akan benar-benar mewujudkan ancamannya. Kemudian pembahasan talak, pengertian cerai talak dalam peradilan agama dan talak menurut hukum Islam. Cerai talak adalah salah satu cara yang dibenarkan atau diperbolehkan dalam hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan. Dalam cerai talak, suami berkedudukan sebagai pemohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat 1, junto pasal 67 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat ketentuan sebagai berikut. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Kemudian bentuk produk peradilan agama pada permohonan cerai talak suami adalah berupa putusan atas pengajuan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama, di mana cerai talak merupakan perkara volunter atau permohonan, sebab talak berada pada kuasa suami atau hak mutlak suami. Berbeda dengan istri, maka cerai yang diajukan berupa gugatan. Maka putusan di sini merupakan salah satu produk pengadilan baik di lingkungan pengadilan umum ataupun di lingkungan pengadilan agama. Sebagaimana ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwasanya produk pengadilan agama ada 2 macam, yaitu 1. Putusan atau vonis, yang kedua berupa penetapan atau isbat. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama dengan dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan, terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang menyaksikan ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama. Sekian, terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.